Kisah dimulai saat seorang pria bernama Sunwo sedang membeli bunga. Sunwo menjalankan kegiatan sehari-harinya di toko bunga. Di tempat lain, seorang wanita bernama Ji Yeon sedang mengepak barang ke dalam tasnya. Ia berprofesi sebagai seorang manajer. Sunwo dulunya adalah seorang artis cilik, tetapi kini ia sudah berhenti berakting. Kemudian, ia mendapat telepon dari seorang produser yang menawarkannya peran, tetapi Sunwo menolak tawaran tersebut. Produser itu pun mengatakan bahwa mereka harus menemukannya. 까지는 걸쳐 보자고 이번엔. Sementara itu, Ji Yeon melihat unggahan Instagram Sunwo dan memperhatikan jam tangan serta gelang yang dipakainya. Tiba-tiba, asisten sutradara mengirim pesan bahwa adegan hari ini telah berubah. 네, 현장에서 뵐게요. Di adegan aktor harus mengenakan pakaian putih, padahal dalam naskah ia seharusnya mengenakan pakaian hitam. 스릴러죠? 박찰 때까지 저럴 때. Sunwo pergi menjemput temannya yang membawa belanjaan. Saat ia menyeberang jalan, seseorang menerobos lampu merah dan menabraknya, yang menyebabkan teman Sunwo jatuh dan semua belanjaan rusak dan pecah. Sunwo lalu mengejar pengemudi itu menghentikan mobilnya. Ia menyuruh pengemudi untuk keluar lalu pengemudi itu mencoba menyerang Sunwo, tetapi Sunwo berhasil menghindar. 네가 어쩔 건데? 어쩔 건데, 이 새끼야! 이 새끼! 그래. 야, 이 새끼야! Sunwo pun menyuruh pengemudi itu untuk meminta maaf kepada temannya. 가기 좀 일찍 오픈해. 팔지도 못하고 깨먹은. Di sisi lain, Ji Yeon berbicara dengan sutradara dan bertanya mengapa mereka tiba-tiba mengubah adegan. Aktor bersikeras untuk mengenakan pakaian putih. Dan saat ini sang aktor minta dibawakan kari. Ji Yeon pun punya rencana. Ji Yeon mengatakan bahwa ia tidak perlu melakukan banyak hal, ia hanya perlu menyentuh sikunya. Dan kari akan tumpah ke pakaiannya dan masalah selesai. 가요. Ji Yeon kemudian pergi dan bermain anggar. Ia melampiaskan amarahnya dengan meneriakkan, "Kari, kari," sambil beraksi dengan pedang. Sementara itu, sutradara melakukan apa yang disarankan Ji Yeon dan kari pun tumpah pada baju sang aktor. Ia pun terpaksa untuk berganti pakaian. Sutradara kemudian memberitahu Ji Yeon bahwa misi berhasil. 옷에 칼이 흘렸대. Ji Yeon kemudian pergi menemui produser. Ia meminta produser untuk merekrut Mo Tae-rin, pada episode yang ia kelola. Produser itu mengatakan bahwa mereka tidak bisa merekrut Tae-rin kecuali jika mereka juga merekrut Sunwo untuk proyek lamanya. Produser meminta Yeon untuk mencari Sunwo untuknya. Jika proyeknya berhasil, produser akan mempertemukannya dengan novelis J. 지금 뭔 소설가 찾는다고 바빠요. 진무영. 아. Ji Yeon kemudian berbicara dengan Tae-rin. Tae-rin pun mengejeknya, mengingat bagaimana ia menangis saat putus. Ia menambahkan bahwa Ji Yeon kasar pada Sunwo di sekolah dahulu. Tae-rin pun ragu apakah Sunwo akan mau bertemu lagi. 나는 척하지 마. 영원히. Ji Yeon pun tiba di toko Sunwo, tetapi toko tersebut tutup. Toko itu bernama Awal Musim Semi. Saat Ji Yeon hendak pergi, seorang pria datang dan berkata permisi. Ji Yeon melihatnya dan menyadari bahwa itu adalah Sunwo. Ia memperhatikan gelang dan jam tangan yang dikenakannya. Sunwo pun menyapanya lalu Ji Yeon mengatakan ia datang untuk membeli tanaman. Sunwo pun menyuruhnya masuk. Ia bertanya tanaman seperti apa yang ia inginkan. Ji Yeon mengatakan bahwa ia menginginkan tanaman yang tidak membutuhkan banyak perawatan. Kemudian Sunwo pun memanggil nama Ji Yeon dan mengatakan apakah ia akan berpura-pura terus untuk tidak saling kenal. 부정이야. 잘 지냈어? Lalu Ji Yeon mengatakan bahwa ia manajernya Tae-rin, ia datang untuk tawaran audisi. Seorang sutradara sedang mencari Sunwo untuk sebuah proyek. Yang mana Sunwo dulu berada di sitkom lama dengan Tae-rin, dan mereka berperan sebagai saudara.
Sutradara ingin mereka tampil lagi di variety show dan menjual nostalgia kepada orang-orang. Sunwoo menatap tajam ke arah Ji Yeon. Ji Yeon mengatakan bahwa ia harus memikirkannya. 애가 어떻게 컸을지도 궁금할 테고. Sunwoo bertanya berapa bayaran yang akan mereka tawarkan padanya. Sunwoo pun memutuskan bahwa ia tidak akan tampil di acara tersebut. 불쾌하신가 봐요. 얼굴도 모르는 사람들 추억팔이 하라고. Ji Yeon mengatakan apa karena ia memperlakukannya dengan buruk dulu, sehingga ia masih marah padanya. 상처받았다면 미안하다. 사과할게. 또 Ji Yeon terus membujuk Sunwoo dan menambahkan bahwa mereka juga berada di sekolah menengah yang sama, dan ia minta maaf jika ia menyakiti perasaannya. 동창 좋다는 게 뭐야? Sunwoo pun memberikan Ji Yeon kaktus dan mengatakan bahwa itu tidak membutuhkan banyak perawatan. Ji Yeon meminta bantuannya sekali lagi. Sunwoo mengepak kaktus dan menolak menerima uang dari Ji Yeon. Sunwoo pun mengatakan bahwa Ji Yeon hanya penasaran dengan hidupnya sekarang. Ji Yeon pun mengambil kaktus dan mengatakan bahwa ia mengerti jawabannya lalu pergi. 알아들었습니다. Setelah itu Ji Yeon pun menelepon produser, ia mengatakan bahwa ia telah bertemu Sunwoo dan menolak tawaran tersebut. Produser pun bertanya bagaimana ia bisa bertemu tanpa sepengetahuannya. Produser kesal karena Ji Yeon tidak mengajaknya dan meminta alamat Sunwoo namun Ji Yeon mengatakan bahwa ia tidak bisa memberikannya karena Sunwoo telah menolak tawaran itu. 너 나 약 올리냐? 아! 느끼는 건 저거든요? CEO perusahaan datang dan bertanya apa yang sedang Ji Yeon baca. Ji Yeon mengatakan ia harus membaca agar punya materi untuk dibahas. 네가 이 사람 찾느라 혈안이라면서 동네 꽁꽁 숨어있는 모양이던데. 소설가 찾는 게 대수인가? Namun ia mengatakan mengapa novelis itu terdengar familiar. Lalu seketika ia tersadar dan segera pulang. Ji Yeon membuka sebuah kotak dan menemukan sebuah buku dengan tulisan, untuk Ji Yeon dari Sunwoo. Ia ingat bahwa Sunwoo lah yang menulis buku itu. Ia pun teringat bagaimana ia memberinya 2 gelang yang katanya adalah gelang harapan dan menyuruhnya untuk memakainya. Sampai sekarang Sunwoo masih mengenakan gelang tersebut. 근데 왜 아직까지... Taerin melakukan debut radionya. Manajernya, Ji Yeon, berjalan bersamanya. Di radio, Seongju membacakan buku. 모든 너의 날씨는 Kemudian, Ji Yeon mendapat telepon yang mengatakan bahwa ada kiriman bunga. Yang mana bunga tersebut dikirimkan oleh direktur untuk merayakan debut radio Taerin. Lalu Ji Yeon pergi untuk mengambil bunga. Sementara itu, Taerin melihat sekeliling studio radio, ia teringat akan kisah lamanya. 작은 바람이 라디오가 처음이라 떨려요? Lalu Seongju keluar dan berterima kasih kepada semua orang. Lalu Seongju bertanya kenapa Taerin menangis. 왜 웃지? 예뻐서? Taerin bertanya apakah ia tidak mengenalinya. Seongju berkata siapa yang tidak mengenal Taerin. Kemudian ia mendapat telepon dan pergi. 네, 김석주입니다. 맞죠? Ji Yeon mengambil bunga dan menyadari bahwa itu adalah Sunwoo. Ji Yeon menjelaskan bahwa ia mendapat telepon untuk mengambilnya dan tidak tahu itu darinya. Lalu meminta bunga itu. Sunwoo bertanya kenapa Ji Yeon berpura-pura tidak mengenalnya lagi. Ia berkata apakah ia marah karena menolak tawarannya. 아니거든요. 웃어요. 반가워서. Sunwoo meminta foto untuk bukti bahwa bunga sudah terkirim. Kemudian, Yoongju datang dan bertanya apakah Ji Yeon masih memiliki perasaan pada Sunwoo. Ji Yeon mengatakan Yoongju gila dan menyuruh untuk menghapus foto itu dan pergi dengan marah. 하고 전해드리겠습니다. Yoongju bertanya apakah Sunwoo datang untuk mengantarkan bunga. Sunwoo menjawab bahwa ia datang untuk debut. Sunwoo bertanya apakah mereka masih berhubungan setelah lulus dan apakah Ji Yeon pergi ke luar negeri untuk belajar juga. Yoongju mengatakan bahwa Ji Yeon tidak bisa pergi karena keluarganya bangkrut. Mendengar itu, Sunwoo mengejarnya dan menghentikan lift. Sunwoo mengatakan bahwa ia datang untuk menanyakan tentang kaktus dan apakah Ji Yeon menyiramnya. Sunwoo bilang jika Ji Yeon ingin tahu tentang tanaman, ia bisa menghubunginya.
배가 고프다던가 종이컵에 담긴 물 한 달에 한 번. Ji Yeon pun melihat jarinya Sunwo terluka dan memberikan perban, lalu meniupnya. Sunwo pun bertanya mengapa ia meniupnya. Sunwo teringat Ji Yong juga melakukan hal yang sama ketika ia terluka dulu. Sunwo pun tersenyum. Ji Yong pun bertemu dengan produser Yoo Jae-il dan mengatakan bahwa ia adalah manajer Taerin. 절 좋아하신다고 들었는데 Ji Yeon mengatakan bahwa ia mengenal Mu Yang karena satu sekolah. Lalu produser tersebut meminta Ji Yeon untuk mengatur pertemuan dengannya. Ji Yeon pun menyetujuinya. 다 했으면 얼른 가. Keesokan harinya, Taerin dan Ji Yeon pergi hiking. Ji Yeon mengatakan Mu Yong adalah tiket untuk bekerja sama dengan produser Yoo. 난다긴다 하는 애들도 줄을 서는데 뻔수? 이번엔 유재일 헛배만 부르지. Ji Yeon pun telah menulis ringkasan novel dan Taerin harus membacanya agar ia memiliki keunggulan saat bertemu dengan produser Yoo Jae-il. 있는 거나 먹자. 막걸리를 데려다 놓는 건데 진무형? Ji Yeon menelepon Sunwo berkali-kali, tetapi ia tidak dapat dihubungi. Kemudian, Sung Ju datang. 갑자기 언제부터 들락거렸대? 오늘부터 뭐냐? 여기 왜 있냐? Ji Yeon bertanya apakah ia mewarisi perusahaan. Tiba-tiba CEO datang dan mengatakan sudah saatnya putranya belajar. CEO bertanya apakah ia akan mengundurkan diri jika putranya menjadi bos. 배울 때가 된 것 같아서 아무데도 가지 마세요, 대표님. CEO bertanya tentang kerjasamanya dengan produser Yoo. Ji Yeon mengatakan ia akan menggunakan koneksinya untuk itu. Lalu produser Yoo menelpon dan meminta menentukan segera pertemuan dengan Mu Yong karena putrinya juga penggemar Mu Yong. 다음 주부터는 시험쯤을 좀 해야 되는데. 연락드릴게요. 네. Ji Yeon pun kembali ke toko Sunwo, tetapi toko itu tutup. Ia menelepon Sunwo, dan Sunwo mengatakan bahwa ia berada di kebun dan ia bisa datang ke sana untuk menemuinya. 뭐 선인장에 문제 있어? Sunwo pun mengatakan bahwa ia tidak datang untuk menanyakan tentang kaktus dan apakah ia datang untuk makan. 갖고 뭐 배고파서? Ji Yeon pun mengeluarkan buku dari tasnya dan memperlihatkan kepada Sunwo. Sunwo bertanya bagaimana ia masih memiliki buku itu setelah bertahun-tahun. Ji Yeon mengatakan bahwa ia membayarnya, jadi bagaimana ia bisa membuangnya. Ia mengatakan bahwa toko buku tempat ia membelinya sudah tutup dan orang yang menerbitkannya juga sudah bangkrut. Tetapi ada penggemar bukunya dan ia ingin bertemu dengan. 팬이 있단다, 심지어 고등어. 저는 나오지도 않아주지 않을래. Sunwo mengatakan baiklah, ia akan bertemu dengan penggemar itu. 팬이라는데. 그래? 만나지 뭐. Sunwo sedang menaruh pupuk. Ji Yeon mengatakan bahwa ia akan membantu karena ia cukup kuat. Sunwo mengatakan oke dan menyuruhnya untuk mengangkatnya pada hitungan 3. Ia menghitung 1, 2, 3, tetapi Ji Yeon tidak bisa mengangkatnya. Sunwo pun jatuh, dan Ji Yeon hampir jatuh juga, tetapi ia meraih tangan Sunwo. 필요했는데 불에 들어올리면 어떻게 불에 들어올리냐고. 왜 만져? Sunwo merasa malu, dan 이거 telinganya 왜 memerah. 빨개? Sunwo masih sangat mencintainya. Sun pun bertanya apakah sekarang Ji Yeon tidak berpura-pura lagi menjadi orang asing. Ji Yeon pun berkata bahwa Sunwo selalu mengatakan apapun yang ada di pikirannya. Seketika Ji Yeon melihat sekeliling dan mengaguminya, ia berkata bahwa ia ingin menjalankan hidup yang tenang. 부지런히 살고 싶었는데. 쉬죠. Lalu Ji Yeon mendapat telepon dan mengatakan bahwa ia harus pergi ke kantor. Sebelum pergi Ji Yeon memberikan kartu nama dan mengingatkan Sunwo untuk tidak berubah pikiran. Dan ia juga memberikan Sunwo sarung tangan. Sunwo pun meledek jika sarung tangan tersebut sangat jelek. 참아. 간다? Saat Sunwo membantu temannya di kafe, Sunwo berharap Ji Yeon menelponnya namun Ji Yeon hanya mengirim alamat tempat ia akan bertemu. 토요일 2시 카페에서 난 진무형 팬이랑 만나. 돈 되는 방송 섭외는 왜 다 거절했어? Saat di rumah, Sunwo bertanya kepada Nuri adiknya apakah orang seusianya masih membaca buku.
Ia mengatakan bahwa ia memiliki penggemar dan ia akan bertemu dengannya. 이런 걸 썼던 거. 오빠 나 어릴 Lalu Nuri mengatakan bahwa kakaknya masih mengenakan gelang harapan dan harapannya itu akan terkabul saat gelang itu putus. Sunwo mengatakan itu tidak akan pernah putus. 아직도 안 이루어졌대. 너 말 잘 듣는 Nuri memukul Sunwo dan pergi, mengatakan bahwa ia tidak akan pernah berubah. Sunwo datang ke kafe sambil membawa bunga, dan Ji Yeon bertanya untuk siapa bunga itu. Sunwo mengatakan itu untuk Ji Yeon karena ia sangat menyukai bunga itu. 이 꽃 좋아했잖아 옛날에. Sunwo bertanya siapa yang datang. Ji Yeon mengatakan bahwa penggemarnya datang bersama ayahnya yang seorang produser dan itu akan menjadi koneksi yang bagus untuk Sunwo. Mendengar hal itu Sunwo merasa tertipu lalu pergi, dan Ji Yeon pun mengejarnya. Ji Yeon bertanya kenapa ia pergi. Apa ia berpikir Ji Yeon mengarang soal penggemarnya? Apakah salah jika penggemarnya membawa wali karena masih anak sekolah? Sunwo berkata bukan soal penggemarnya tapi walinya sebagai kunci bagi Ji Yeon karena seorang produser. Sunwo pun merasa dimanfaatkan tapi Ji Yeon mengatakan bahwa di sini ia ingin mengenalkan Sunwo sebagai penulis bukan aktor. 한테 난 있긴 하고. Kemudian penggemar dan ayahnya datang dan menyapa. Mereka pun duduk di kafe. Gadis itu mengatakan bahwa ia adalah penggemar beratnya dan ia belajar sastra dan tertarik pada menulis. Penggemar itu bertanya apakah Sunwo bersedia memeriksa tulisannya. Sunwo mengatakan bahwa ia pasti akan memeriksanya. 원이라도 필요하시면 그 되신 거예요? 몇만 원이라도 됐. 싶어요. 100일장도 나갈 거고. Produser pun mengatakan bahwa Muyong tampak sedikit seperti Sunwo tetapi Ji Yeon mengatakan jika Sunwo lebih tampan. 담당이라 그랬죠? 미팅 한번 합시다. Kemudian mereka pergi. 반가. 연전에 대고 바로. Sunwo mengatakan bahwa pasti sulit untuk berpura-pura senang dan Sunwo tidak menyukai hal ini. Sunwo berkata jika wali penggemarnya itu bukan produser apa ia masih mau bertemu. Karena Sunwo penasaran orang seperti apa Ji Yeon. 무슨 말이 하고 싶은 건데? 대한 나는 어떤 사람인데? 무슨 꿈꾸나 궁금해서. Ji Yeon berkata apa mereka sedekat itu, ia pun berterima kasih kepada Sunwo telah meluangkan waktunya. Dan pergi dari sana. Saat di kafe, teman Sunwo meminta Sunwo keluar cari udara segar. 있는 걸 보기 거슬려서 그래. Saat Sunwo berjalan kemudian sesuatu terlintas dalam pikirannya. Tiba-tiba ia berlari ke kantor Ji Yeon dan mencari Ji Yeon. Kemudian Ji Yeon datang. Ji Yeon mengatakan apa yang kamu lakukan di sini. Sunwo tampak kebingungan lalu ia berkata bahwa bunga yang ia berikan harus dipotong secara diagonal, dan harus diberi sedikit air agar tidak layu. Itu saja yang ingin kukatakan, dan hal-hal lain juga. 그것도 그렇고. Kemudian CEO perusahaan dan direktur keluar, dan CEO merasa ia melihat Sunwo. Pada saat itu Ji Yeon menarik Sunwo ke samping dengan keras sehingga kemejanya menjadi robek. Ji Yeon mengatakan ia tidak ingin ada yang melihatnya dengan seorang pria, rumor akan cepat tersebar. Dan saat ia berbalik, ia melihat kemeja Sunwo robek. Ia berkata apa ia menarik terlalu kuat. Mengapa Sunwo mengenakan kemeja rapuh seperti itu? 너 힘이 진짜 10년 입었어. 알뜰하네. Ji Yeon bertanya bagaimana Sunwo tahu ia bekerja di sini. Sunwo berkata Ji Yeon memberikannya kartu untuk bisa menemukannya di sini. Apa kamu malu saya menggunakan celemek ini? Ji Yeon berkata tidak apa-apa. 볼 수 있는 거 아닌가? 아니구나. Lalu Sunwo pun memeluk Ji Yeon. Dan berkata ia senang bertemu dengan Ji Yeon. 근데 반가웠다는 인사. Lalu Sunwo pergi sambil memegang kemejanya yang robek. Tiba-tiba Ji Yeon berkata dari belakang, jika kamu bahagia, kamu setidaknya bisa membeli makan malam dan minuman, kita tidak lagi anak sekolahan dan tidak lagi berusia 19 tahun. Episode 1 pun berakhir.